pada part ini saya akan menggunakan voiceover, dan pada saat ini kita harus mengukur waktunya dan jari-jarinya. Putar selama 10 kali dan hitung detiknya. Setelah itu kita mengukur tali yang dipanjang pada yang kita putar, yaitu yang di kanan dari saya pas saya mengukur putarannya. Dan saat saya mengukur, saya dapat hasil pengukurannya yaitu 20 cm. Ini pada 100 gram. Dan sekarang saya akan mengukur jari-jari dan kecepatan 250 gram. Diputar 10 kali ya. Hasil detiknya 6,61 detik. Dan jari-jarinya adalah 19 cm. Sekian, terima kasih. Nama saya Valencia Singh dari kelas SMA 1 Sekolah Montesena, dan hari ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Jadi, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Jadi, apa tujuan otonomi daerah? Berdasarkan sudut pandang kepentingan, terdapat dua tujuan otonomi daerah, yakni tujuan dari sudut pandang pemerintah pusat dan dari sudut pandang pemerintah daerah. Dilihat dari dua sudut pandang tersebut, pemerintah pusat terdapat sejumlah tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Pendidikan politik. B. Pelatihan kepemimpinan. C. Menciptakan stabilitas politik. D. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah daerah, terdapat beberapa tujuan otonomi daerah, yakni sebagai berikut. A. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. B. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. C. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bahwa pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah dan dihadapi oleh masyarakatnya. Maka dari itu, kebijakan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan penelitian saya mendapat 5 contoh
kelebihan otonomi daerah. 1. Prioritas pembangunan. 2. Pembangunan daerah lebih maju. 3. Mengatur pengolahan sendiri. 4. Kerjasama lebih terjalin. 5. Mudah menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya saya juga mendapatkan kekurangan otonomi daerah, yaitu 1. Pertentangan peraturan. 2. Pengawasan yang lemah. 3. Kesenjangan antar daerah. 4. Tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. I heard that you're settled down, that you're found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things I didn't give to you. You know I'm gonna get. "你好，请问去图书馆怎么走？""去图书馆是吗？是呀，一直往前走，第一个路口向左拐，如果从这里到图书馆有多远？""不远，大约100米。在那边有什么书呢？""在那边有很多书，有中文书跟英文书。那我要借故事书有吗？""当然有啊，你要我陪你去吗？你忙吗？还是有什么东西你要做的？""没有啊，我的休息时间还没结束。那好吧，谢谢。ICT subject, we have learned about HTML semantic element, HTML video, HTML audio, HTML block and inline, and there are a lot of more. We will show you how do we put the video and audio in HTML. When we open the Visual Studio Code, we need to save the file first before we start making the code. Next, we need to type the HTML format code. First, doctype. The doctype declaration defines that this document is an HTML document. Second, HTML tag. The HTML element is the root of an HTML page. Third, head tag. The head element contains meta information about the HTML page. And the last one is body tag. The body element defines the document's body and it's a container for all the visible contents.
Okay, so right now I will be talking about the HTML audio. So first of all, we will type in the opening HTML, which is the doctype HTML from the selection, and the next one we will be type down the opening HTML itself, which is HTML. So we'll put that down here, and the next one will be type in body for the opening of the body in the HTML, and we're gonna erase this first. Okay, and on here will be type down audio controls. Inside the body tag we put the audio tag, which is the audio tag, which is this one, the audio tag, audio controls. Inside the audio tag we put the element, which is the source. So we'll put this down here, and we will type down source src equals quotation mark, and these are the selections that I will choose from my downloads of different kinds of sounds and musics. So the music I will choose is my favorite music or song is called Marshmello featuring Khalid, Silence. You probably don't know the name of the music, but you can search it up on YouTube. If you don't want to, it's fine. The next one, after that you type in type equals quotation mark audio slash mp4, because this music or song is downloaded as mp4. And yeah, and the next step, the same thing,